Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Yulianel Yunokas, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Di video ini saya akan membawakan beberapa materi. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar percobaan. Di sini ada beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah pengulangan. Pengulangan yaitu melakukan perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Yang kedua adalah pengacakan. Pengacakan adalah setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan tertentu. Yang ketiga adalah pengendalian lingkungan terkontrol. Di sini pengendalian lingkungan terkontrol adalah usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan yang berpotensi untuk mempengaruhi respon perlakuan. Adalah klasifikasi rancangan percobaan. Ada beberapa klasifikasi rancangan percobaan. Yang pertama adalah rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan berkaitan dengan pembentukan perlakuan-perlakuan. Yang kedua adalah rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan berkaitan dengan penempatan perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan. Yang ketiga adalah rancangan respon dan pengukuran. Rancangan respon dan pengukuran berkaitan dengan pengambilan respon dan unit-unit percobaan. Yang ketiga adalah perbedaan rancangan acak lengkap, rancangan acak lengkap, kelompok lengkap, rancangan faktorial. Yang pertama rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap yaitu kondisi satuan percobaan yang relatif homogen atau digunakan untuk percobaan-percobaan dengan satuan dan bahan yang seragam. Yang kedua adalah rancangan acak kelompok lengkap. Rancangan acak kelompok lengkap digunakan untuk percobaan dengan satuan dan bahan yang tidak seragam atau heterogen. Yang ketiga adalah rancangan faktorial. Rancangan faktorial yaitu perlakuan yang memiliki komposisi dari semua kemungkinan kombinasi taraf-taraf dua faktor atau lebih, atau beberapa fakta diuji dalam satu percobaan. Baik, jadi di sini yang akan kita bahas pertama adalah derajat bebas. Yang pertama adalah di sini derajat bebas perlakuan. DB perlakuan. Di sini saya singkat saja jadi oke, baik, di sini rumus dari derajat bebas perlakuan adalah T kurang 1. Jadi di sini T adalah perlakuan. T adalah perlakuan, jadi perlakuan tadi adalah 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Yang kedua adalah derajat bebas galat. Rumus dari derajat bebas galat adalah T dalam kurung R kurang 1. Jadi di sini R adalah ulangan. Jadi tadi ada 3 ulangan yaitu 1, 1, 2 dan 3. Jadi di sini T adalah perlakuan, jadi 4 dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 8. Kenapa 8? Karena 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang ketiga adalah derajat bebas total. Oke. Jadi di sini dalam kurung rumusnya adalah T dikali R kurang 1 sama dengan 4 dikali 3 kurang 1 sama dengan 11. Jadi kenapa 11? Karena 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Yang kedua adalah sekarang kita akan mencari FK-nya. Jadi rumus FK adalah G kuadrat per R kali T. Jadi di sini G kuadrat adalah jumlah dari semua
perlakuan. Jadi di sini jumlah dari semua perlakuan adalah 451,28. Jadi di sini 451,28 kuadrat per R kali T ini adalah 3 kali 4 karena ada 4 perlakuan dan 3 ulangan. Jadi di sini 451,28 kuadrat adalah 203.653,63 per 12 karena 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi di sini 203.653,63 dibagi 12 sama dengan 16.971,13. Oke, baik. Di sini kita akan mencari jumlah kuadrannya. Di sini rumus dari jumlah kuadran adalah rumus dari jumlah kuadran total sama dengan sigma xi J kuadrat kurang FK. Jadi di sini kita akan lihat semua angka dalam perlakuan ini harus dipangkatkan dengan 2. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa perlakuan di sini. Jadi perlakuan yang pertama adalah 24 akar 2 ditambah 41,33 tambah 38 akar 2. Oke, baik. Jadi di sini sudah perlakuan-perlakuan itu sudah dipangkatkan dengan 2. Jadi di sini hasil dari semua angka yang dipangkatkan dengan 2 adalah 18.370,67. Jadi di sini dikurangi dengan FK. Jadi FK yang kita dapat di sini adalah 16.971,13. Jadi hasilnya adalah 1.399,54. Jadi di sini yang kedua kita akan mencari jika perlakuannya. Di sini jika perlakuannya kita akan mencari jumlah dari jumlah perlakuan yang sudah dipangkatkan dengan 2. Jadi di sini jumlahnya bisa kita lihat di sini. Oke, jadi yang pertama adalah jumlah dari perlakuan A adalah 61,32 tambah jumlah dari perlakuan B adalah 126,65 akar 2 tambah perlakuan C adalah 115,99 akar 2 tambah perlakuan D adalah 147,32. Jadi di sini jumlah dari jumlah angka-angka perlakuan itu adalah 54,957 7,22 dikurang dengan maaf di sini dibagi dengan 3 dikurangi dengan FK. Jadi di sini hasil dari angka-angka yang dipangkatkan dengan 2 adalah 54.957,22 dibagi dengan 3 dikurangi dengan FK. Jadi FK adalah 16.971,13.
971,13. Jadi di sini 54.957,22 bagi 3 adalah 54.957,22 dibagi dengan 3 dikurang dengan 16.971,13 adalah 1.347,94. Oke, jadi di sini kita akan mencari JK galatnya. Oke, baik. Jadi rumus dari JK galat adalah JK total dikurang JK perlakuan. Jadi bisa kita lihat nilai dari jumlah dari JK perlakuan adalah 1000. JK total adalah 1399,54 dikurang 1347,94 sama dengan 51,6. Jadi di sini yang akan kita cari lagi adalah kuadran tengah. Jadi di sini yang akan kita cari pertama adalah KT perlakuan. Rumus dari KT perlakuan adalah JK perlakuan per DB perlakuan. Jadi di sini tadi kita sudah dapat bahwa DB perlakuannya adalah 3. JK perlakuannya adalah 1347,94 dibagi dengan 3. Kenapa? Karena di sini nilai dari DB perlakuannya adalah 3. 1347,93 dibagi 3 adalah 449,31. Oke, yang kedua adalah KT galat. Di sini rumusnya adalah JK galat per DB galat. Di sini angkanya adalah nilai dari JK galat adalah 51,6 dibagi dengan nilai dari DB galat. Jadi di sini DB galatnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 69,66. Oke, jadi sekarang kita akan mencari F hitungnya. Jadi rumus dari F hitung adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Jadi di sini KT perlakuannya adalah 449,31 dibagi dengan KT galatnya adalah 69. KT galat, maaf. Jadi KT galatnya adalah 6,45. Jadi di sini hasilnya adalah 69,66. Oke, baik. Jadi di sini F tabelnya adalah sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadran tengah, F hitung, dan tabel 0,05% dan tabel 0,1%. Di sini tadi kita sudah mencari bahwa DB galatnya adalah 3. Kita sudah masukkan di sini 3. Tadi adalah DB perlakuan. Jadi DB perlakuan di sini adalah 3 dan DB galatnya adalah 8. Sedangkan totalnya ada 11. Sedangkan jumlah kuadran di sini JK perlakuannya adalah 100
1347,4. Jadi di sini kita akan memasukkannya di sini. Di sini dan jumlah kuadran Galat itu adalah 51,6. Totalnya adalah 1399,54. Kuadran tengah. Kuadran tengah yang tadi kita dapat adalah perlakuan 449,31 dan Galat, jumlah kuadran tengah Galatnya adalah 6,45. Di sini F hitungnya adalah 69,66. Dan tabel 0,05% akan kita lihat pada tabel. Di sini saya sudah memasukkan angkanya jadi 4,07 dan tabel 0,01% adalah 7,59. Oke, baik di sini. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan pakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan nila. Oke, kita akan mencari BNT-nya. BNT-nya adalah rumus dari BNT adalah T alfa per 2,2 dB Galat dikali 2 akar dari 2 kali KTG per R. Jadi di sini kita akan memasukkan angka 0,05% bagi 2 dan dB Galatnya 8 kali 2 kali kita akan memasukkan nilai dari KT Galatnya. Jadi di sini nilai dari KT Galatnya adalah 64,5. Jadi ini 2 kali 64,5 dibagi 3 sama dengan 4,3. Jadi kita akan mencari tabel 2K 8, dB Galatnya 8 dari tabel 0,025%. Jadi di sini kita akan mendapat 2,30. Jadi 2,30 kali 18,49 sama dengan 42,52. Jadi di sini BNJ-nya. Rumus dari BNJ adalah Q alfa P dB Galat kali KTG per N. Di sini 0,05%, 4 perlakuan dan 8 dB Galat kali 64,5. 64,5 adalah KT Galatnya. Jadi di sini per 4. 4 adalah perlakuan. Jadi di sini kita akan mencari pada tabel 2K, yaitu kita akan mendapat 4,53 kali 2,60. Jadi nilainya adalah 11,7778. Baik, di sini kita akan mencari selisih dua rataan. Jadi jumlah dari perlakuan ini harus dibagi 3 dengan ulangan. Jadi 61,32 bagi 3 adalah 20,44. 126,65 bagi 3 adalah 42,21. 115,99 bagi 3 adalah 38,66. Dan 147,32 dibagi dengan 3 adalah 49,10. Jadi sekarang kita akan kita akan menyusun dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Jadi di sini yang terbesar adalah D karena nilainya adalah 49,10. B, C dan D. Jadi di sini selisihnya adalah B ke D. B ke D adalah 6,89. B ke C 3,55. C ke A 18,22. Jadi di sini kita akan menentukan beda nyata atau tidak. Jadi di sini BNT-nya adalah D ke B. Jadi D ke B tidak berbeda nyata karena 6,9 lebih kecil dari 42,52. Yang kedua B ke C tidak berbeda nyata karena 3,55 lebih kecil dari 42,52. C ke A yaitu tidak berbeda nyata karena 18,22 lebih kecil dari 42,52. BNJ-nya D ke B tidak berbeda nyata karena 6,89 lebih kecil dari 11,778. B ke C tidak berbeda nyata karena 3,55 lebih kecil dari 11,778. C ke A berbeda nyata karena
18,22 lebih besar dari 11,7778. Oke, baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.